Segala puji, hormat, dan syukur hanya kami panjatkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau boleh ada di tengah-tengah umat-Mu pada siang hari ini. Dan kami boleh berada bersama-sama Tuhan. Berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Karena hanya Tuhan yang besar. Hanya Tuhan yang patut ditinggikan, yang patut disembah. Terima kasih Bapa. Terima kasih melalui pujian penyembahan hati kami boleh dibangkitkan. Hati kami boleh selalu mau bersyukur Tuhan. Karena Engkau bertata di atas pujian penyembahan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih dan lebih lagi Tuhan. Dekat dengan Engkau, setia, semakin setia kepadamu. Karena di luar Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan kami akan melihat kemuliaan-Mu Kau nyatakan di dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Roh Kudus, berfirmanlah di tengah umat-Mu. Kami siap membuka hati dan belajar untuk lebih dan lebih mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup setiap umat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Yang percaya dan siap bersama-sama untuk belajar akan firman Tuhan mengatakan, amin, amin, amin. Shalom yang terkasih. Ya, kita boleh berada saat ini dan kita mau belajar kembali apa yang Roh Kudus mau ajarkan di tengah-tengah umat-Nya. Dan tema pada siang hari ini adalah persembahkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, karena banyak orang yang tidak mengerti bahwa mengucap syukur itu sangatlah penting. Banyak sekali orang yang tidak dapat untuk mengucap syukur. Ya, sering kali dikatakan di dalam pertemuan atau di dalam sharing, bagaimana Bu Pendeta saya bisa mengucap syukur padahal masalah saya belum selesai. Persoalan saya tidak pernah berhenti. Ya, bertubi-tubi yang ada masalah demi masalah. Gimana saya akan bersyukur? Ya, tapi mari kita mau belajar pada siang hari ini. Ada suatu kuasa yang luar biasa yang kita harus tahu bahwa di balik pengucapan syukur itu ada mujizat yang luar biasa. Dan itu sering kali sebagai anak-anak Tuhan tidak mengerti dan diabaikan. Oleh karena itu mari yang terkasih. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Karena apa? Karena pentingnya rasa syukur itu merupakan gaya hidup yang akan membawa saudara dan saya merasakan sukacita surgawi. Ya, di dalam pengucapan syukur itu, sekalipun banyak pertanyaan bagaimana mengucap syukur, saya baru kehilangan daripada apapun perusahaan saya, company saya yang bangkrut, bagaimana saya bisa mengucap syukur. Tapi siang hari ini kita mau belajar kunci daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa ada kuasa di dalam pengucapan syukur sehingga mata rohani kita boleh dibukakan. Ya, yang terkasih, ya, mari kita akan belajar bersama-sama. Karena kita tahu bahwa setiap sebelum kita memasuki firman Tuhan, setiap bulan November di Amerika itu yang terkasih ya, selalu dirayakan sebagai apa? Thanksgiving. Ya, sebagai pengucapan syukur di mana satu hari seluruh rakyat daripada Amerika ini mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, mereka bersyukur, mereka berkumpul dengan keluarga masing-masing ya pada hari itu untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan itu yang biasanya dilakukan dan diberi nama dengan Thanksgiving. Ya, sebenarnya Thanksgiving itu bukan untuk 1 tahun 1 kali ya yang terkasih. Kalau kita sebagai anak Tuhan kita mengerti bahwa mengucap syukur adalah setiap hari. Ya, jadikan itu gaya hidup kita setiap hari selalu mengucap syukur. Walaupun di dalam tantangan, pergumulan, badai hidup yang menerpa setiap hari. Justru di dalam segala persoalan itu kita bisa mengucap syukur. Maka persoalan yang saudara dan saya hadapi itu semuanya gone. Semuanya akan berakhir. Ya, tetapi sering kali orang itu memakai dengan pikirannya. Ya, dan itu tidak mungkin. Mereka tidak percaya. Di tengah badai pergumulan kok disuruh mengucap syukur, gak bisa Bu Pendeta. Nah, kita akan pelajari ya apa yang dikatakan
oleh firman-Nya. Ya, dan kebanyakannya daripada mereka kalau bulan November apa yang mereka tunggu-tunggu. Kebanyakannya semua udah tahu ya, semuanya udah menunggu kapan waktunya Thanksgiving tiba harinya. Karena di situ ada apa di balik Thanksgiving? Black Friday. Apa artinya dengan Black Friday? Sale di mana-mana. Ya, mereka tungguin jam 1 pagi, bahkan tidur di parkiran, di mall, hanya tungguin pada waktu kapan mall buka, toko-toko buka sedemikian, karena ada harga yang diberikan itu harga khusus, artinya murah banget. Ya, nah itulah yang ditunggu-tunggu adalah Black Friday. Dan yang menjadi pertanyaan daripada saya yang terkasih, banyak anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai anak Tuhan. Mereka lebih takut kehilangan pekerjaannya. Mereka lebih takut kalau mereka tidak memiliki uang daripada mereka tidak memiliki Tuhan. Jadi pikiran mereka sedemikian rupa yang dikuasai oleh kedagingannya, ya. Mereka lebih memikirkan bagaimana kalau saya tidak bekerja, bagaimana kalau saya kehilangan pekerjaan saya. Tetapi mereka nggak pernah takut kalau mereka kehilangan Tuhannya. Ayo koreksi diri. Betul atau betul? Ya, ya. Ayo yang terkasih. Padahal saudara dan saya tahu persis bahwa Tuhan adalah sumber hidup kita. Tuhan adalah sumber berkat kita. Tuhan adalah sumber segala-galanya. Ya, nafas hidupnya sudah ditiupkan pada setiap kita. Lah, kenapa kita mesti takut? Nah, di sini bagaimana? Atau mungkin ada pertanyaan, bagaimana Bu Pendeta supaya saya nggak takut kalau kehilangan pekerjaan? Bagaimana supaya nggak takut kalau saya menghadapi kebangkrutan? Bagaimana saya nggak takut kalau saya tidak memiliki uang? Kita harus berani mengoreksi diri kita. Jujur di hadapan Tuhan. Tetapi kalau engkau melekat kepada Tuhan, setiap hari kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Ya, dan itu benar-benar seperti apa yang dikatakan firman Tuhan ya, yang tertulis di Alkitab. Apabila roh kita berada bersama dengan Tuhan dan roh Tuhan ada bersama dengan kita, mintalah apa saja, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Nah, ini yang harus beres dulu. Jangan kalau kita datang kepada Tuhan itu cuma ada maunya. Tidak pernah mau mengucap syukur. Tidak pernah mau memuji, memuliakan Tuhan. Nah, itulah kesalahan kita sebagai anak Tuhan. Takutnya luar biasa kalau kehilangan sesuatu yang terkasih. Terutama hal-hal duniawi. Ayo, kita harus kembali kepada akarnya. Kita harus kembali bagaimana kalau Anda bersatu dengan Tuhan. Sehingga Anda tahu bahwa hidupmu itu terjamin di dalam Tuhan. Firman-Nya mengatakan burung-burung di udara aku pelihara loh. Masa kamu tidak saya akan pelihara? Tetapi adakah kita memiliki iman seperti itu? Dan Anda bisa memiliki iman, tidak ada ketakutan ya di dalam menghadapi badai hidup kalau engkau bersatu dengan roh Tuhan. Kalau engkau melekat kepada Tuhan, Tuhan tanggung jawab kok kalau aku gak makan. Tuhan tanggung jawab kok kalau aku gak bekerja. Karena ada hal-hal yang tertentu Tuhan izinkan ya untuk pembentukan juga dalam karakter kita. Ya, orang yang sudah meninggalkan Tuhan pada waktu mereka diberkati luar biasa, mereka tinggalkan Tuhan. Tidak butuh Tuhan karena mereka memiliki kelimpahan, kemakmuran, nggak butuh Tuhan. Tetapi pada waktu semuanya itu tidak ada atau semuanya terkena badai hidup persoalan, mulai lari mencari Tuhan. Nah, itu loh. Ya, Tuhan melihat hati setiap kita. Pendengar yang setia dimanapun Anda berada, ayo koreksi diri. Kalau mungkin ada di tengah-tengah keluarga Anda saat ini mengalami badai persoalan hidup dalam masalah ekonomi, dalam masalah pekerjaan, come to Jesus. Dia adalah sumber berkat sampai kita itu bisa menyerah total. Percaya sepenuhnya. Berdoa, berpuasa, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa melakukan hal itu, pasti jawaban akan terjadi. Ya, ayo yang terkasih. Ya,
Jadi kita harus beres terlebih dahulu dengan Tuhan. Sehingga kita mampu, biarpun dengan badai persoalan hidup yang terjadi, kita tetap bisa memuji, memuliakan Tuhan dengan mengucap syukur. Ada amin? Ya, ayo kita baca Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Amin. Ya, kalau ada firman Tuhan yang mengatakan gini, ya, mengatakan seperti yang tertulis ini. Sebab itu marilah kita semuanya oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Kenapa sih? Kenapa kok kita tuh sampai ditulis yang seperti ini? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang berada di atas pujian penyembahan Anda. Kalau Anda memuji menyembah Tuhan, Dia tuh dengar. Dia tahu air matamu. Dia tahu tangisanmu. Dia tahu jeritan hatimu. Tapi kita tetap mau mengucap syukur. Itu Tuhan sangat menghargai yang terkasih. Ya, oleh karena itu mari jangan lihat besarnya masalahmu, tetapi lihatlah besarnya Tuhanmu. Amin. Haleluya yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari yang terkasih. Yang pertama, jangan biarkan diri kita mengeluh. Ini loh. Ya, orang yang suka mengeluh, ya, dalam hal apapun juga. Ketika hal-hal yang negatif itu terjadi, persoalan tahu-tahu datang yang sedemikian rupa tidak pernah kita pikirkan, kita bayangkan. Maybe pada waktu Anda di freeway, Anda ditabrak mobilnya, itu udah dadaan, mau ndak mau duit keluar lagi. Bermacam-macam masalah yang sedemikian rupa. Tapi mari cobalah, gantilah perkataan yang mengeluh itu tadi dengan perkataan yang positif. Jangan yang negatif yang kita keluarkan. Aduh, apalagi nih, duit lagi gitu kan. Ya memang kita kecewa. Ya memang kita melihat semua hal yang itu. Tapi kalau kita tahu hal itu, kita bisa mengatakan, Tuhan terima kasih Tuhan, ini mobil ini adalah berkat-Mu Tuhan. Kalau mobil ini bisa mengalami hal yang seperti ini, aku percaya, aku berterima kasih Tuhan, Engkau yang akan bereskan semuanya. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ya, jangan biarkan diri kita mengeluh sehingga perkataan negatif yang keluar. Ya, sedemikian rupa. Yang kedua, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita suka membandingkan diri, kita lihat, duh enaknya tetanggaku. Dia datang ke Amerika, ya, saya lebih lama. Tetapi saya tidak bisa menikmati berkat. Dia yang orang baru sudah memiliki berkat yang sedemikian rupa. Jadi terus banding-bandingkan sedemikian rupa. Ya, jadi tidak ada rasa bagaimana bisa mengucap syukur. Karena selalu yang dilihat, matanya selalu melihat kiri kanan yang sedemikian rupa. Ya, yang ketiga, ubahlah pandanganmu dengan mengalahkan ketakutanmu. Maybe kita takut. Duh, gimana bulan depan bisa enggak ya saya bayar bill? Bagaimana ya saya membayar apapun tanggungan yang harus saya selesaikan? Gimana kalau sampai tidak bisa? Nah, itu sudah mulai keluar. Dan itu sudah ada di dalam pikiran sampai pikirannya kayak benang kusut. Sedemikian rupa. Tapi marilah yang terkasih. Badai pergumulan hidup. Apapun yang harus kita selesaikan, kita bayar bil-bil. Semua mengalami. Bukan cuma Anda yang harus bayar bil, semua juga harus bayar bil. Ada tanggung jawab kita menyelesaikan keuangan kita. Tetapi kita ada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan setiap hari tangan ke atas yang terkasih. Bagi mereka-mereka yang sedemikian rupa, hidupnya tergantung dari pekerjaan yang tiap bulan terima gaji. Anda bisa bayangkan kalau dengan seorang anak Tuhan yang hidupnya setiap hari hanya mengangkat tangan kepada Tuhan. Nyatanya Tuhan tetap penuhi kebutuhannya. Amin. Bukan artinya bermalas-malasan ya. Orang malas lain lagi. Harus belajar dari semut. Ya, kalau mereka yang tidak mau bekerja itu. Ya, sedemikian rupa. Itu yang ketiga. Yang keempat. Ya, akar dari kebahagiaan itu yang saudara harus lihat. Apa akar dari kebahagiaan? Ya,
Kebahagiaan itu tidak berasal daripada situasi yang baik. Tetapi kebahagiaan itu akan datang kalau engkau bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa bersyukur di dalam segala situasi, ya, yang itulah yang menciptakan kebahagiaan terjadi. Sekalipun ada hal-hal yang harus dibereskan, sekalipun ada hal-hal yang harus kita bayar, tetapi gantilah. Artinya dengan pengucapan syukur itu adalah iman. Iman yang terkasih. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu persoalanku, tapi engkau yang berperang ganti aku. Engkau tahu berapa banyak bil yang harus aku bayar. Tuhan, kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, demikian juga keluargaku engkau pelihara. Nah, ini loh kata-kata yang gini nih harus dibiasakan. Ya, jangan berpikir negatif, jangan mengeluh, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Ya, tetapi lihatlah besarnya Tuhanmu daripada persoalanmu. Amin. Haleluya. Sedemikian rupa yang terkasih. Yang kelima, dengan pengucapan syukur itu kita bertindak dengan iman dan percaya. Saudara percaya enggak? Lebih percaya kepada bos di dalam pekerjaannya daripada percaya kepada bos kita, raja di atas segala raja. Nah, ini loh yang harus ganti dulu. Ya, pikiran kita ini yang harus diubah terlebih dahulu. Kalau engkau sudah memberhalakan bosmu, memang hidup harus bekerja, memang. Ya, tetapi kalau something happen, jangan kita menjadi putus asa, terus kita kolaps. No. Pada waktu persoalan hidup terjadi, angkatlah tanganmu. Tuhan, terima kasih. Kalau ini memang kau izinkan terjadi badai topan di dalam pekerjaanku, engkau sudah ambil alih. Engkau yang akan membuka jalan yang baru. Terima kasih Tuhan. Dengan adanya perkataan demikian, hatimu akan menjadi tenang. Hatimu akan mengalami kedamaian. Ya, ingat, tidak ada yang kekal yang terkasih di dunia ini. Di tempat pekerjaanmu pun engkau tidak kekal di situ. Di tempat apapun yang engkau alami, ya, di setiap tempat, di setiap apapun itu semuanya hanya sementara. Tetapi ingatlah, di dalam kesementaraan hidup kita di bumi ini, pakailah itu menjadi satu kesempatan setiap hari tanganmu terangkat kepada Tuhan. Bisa enggak? Beranilah melekat kepada Tuhan daripada engkau melekat kepada pekerjaanmu. Itu adalah apa? Yang menjadi kepalsuan. Apa yang engkau agung-agungkan itu semuanya akan mengecewakan. Percaya dah. Loh, kalau gitu saya tidak boleh bekerja. Yang ngomong tidak boleh bekerja itu siapa? Bekerjalah tapi andalkan Tuhan. Ya, jangan kita mengandalkan daripada dunia-dunia yang bisa mengecewakanmu. Kita ini berada di dalam kerajaan yang tergoncangkan yang terkasih. Hidupmu, hidupku itu berada di dalam keadaan yang dunia yang tergoncangkan. Lah kok ndak mau masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, padahal berani dibaptis. Yo. Kok berani dibaptis? Kalau pikiran kita itu masih pikiran duniawi. Memang kita disempurnakan yang terkasih. Pada waktu kita dibaptis kita tidak tahu apa-apa, seperti baby. Tapi di situ kita mulai dididik oleh Tuhan. Mulai dibentuk oleh Tuhan. Mulai diajari oleh Tuhan. Andalkan aku nak. Andalkan aku sayang. Kok tidak mau? Yang diandalin itu yang boten-boten itu loh. Kerajaan duniawi yang gak karu-karuan itu yang diikuti. Ya, sedemikian rupa. Jadi change your mind. Ganti, ubah pikiranmu. Ubah semuanya dengan apa yang tadi dibilang. Belajarlah mengucap syukur. Karena itu adalah berkat yang luar biasa. Rugi. Orang yang gak bisa mengucap syukur itu rugi. Dulu saya juga gak ngerti loh. Praktek. Gak ngerti. Pada waktu ada seseorang teman memberi kepada saya sebuah buku. Buku itu bertuliskan kuasa di dalam mengucap syukur. Rasanya aneh. Saya terima buku itu. Ya ampun Tuhan. Hidup yang sudah berantakan kayak gini. Dibilang kuasa ini. Tapi setelah saya menjalankannya.
ketakutan di dalam kehancuran yang seperti itu hilang. Hilang. Karena apa? Dengan kuasa firman yang dibagikan di dalam buku itu mengubahkan hidup saya untuk selalu bersyukur di dalam badai pergumulan hidup yang paling dalam. Akhirnya saya bisa mengangkat tangan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau izinkan semua badai hidup ini terjadi karena aku akan melihat mujizat-Mu. Karena aku akan melihat kuasa-Mu. Karena aku melihat bahwa Engkau akan ubah hidupku dan benar kan hidupnya diubah. Loh. Dan apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah kau bayangkan, itulah yang Tuhan berikan kepadamu bagi orang yang mengasihi Tuhan. Harus praktek yang terkasih. Harus praktek pendengar yang setia di rumah-rumah. Kalau engkau gak pernah praktek di dalam pergumulan hidup yang luar biasa, di dalam kejatuhanmu yang paling dalam, rasanya tidak ada satupun orang yang mau dekat kepadamu. Disitulah tangan Tuhan yang terulur kepadamu. Lihat satu domba yang jatuh di dalam jurang. Ya, satu domba ditambahi 3 anak domba loh. 4 domba masuk dalam jurang loh. Kemana? Kalau saya teringat kembali masa-masa itu. Orang gak mau lihat. Bahkan meludah. Hidupnya sendiri hancur kok mau doain orang. Sih? Kalau saya kembali teringat seperti itu. Bahkan saya memikirkan bisa enggak ya aku untuk nanti nyekolahkan anakku. Ya. Tapi ada Bapa di atas segala Bapa yang tidak akan meninggalkan engkau dan saya. Dia pembela agung di dalam kejatuhan kehancuran hidup seseorang. Gak pernah ditinggalkan. Oleh karena itu kuncinya dari mana yang terkasih? Mengucap syukur dalam segala perkara. Amin. Ya, sedemikian rupa. Itu adalah tindakan iman dan kepercayaan yang kita percaya kepada Tuhan ya, yang terkasih. Sedemikian rupa. Yang keenam, mempraktekkan ucapan syukur ya dengan hati sepenuhnya, dengan perkataan kita sepenuhnya, dan dengan perbuatan kita sepenuhnya. Artinya apa? Kalau engkau di dalam kehancuran hidupmu, engkau di dalam badai persoalan hidupmu, engkau merasakan lonely, engkau merasakan sendiri, engkau merasakan terhina bahkan sedemikian rupa. Ya, tetapi disitulah ada pembelaan Tuhan yang luar biasa. Karena firman Tuhan bilang apa? Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jadi saudara dan saya gak pernah ditinggal sama Tuhan. Makanya bangun, bangkit pagi saat ini. Saya tidak tahu mungkin Anda berada di rumah-rumah atau siapapun yang lagi mengalami badai hidup percobaan saat ini. Ucapkanlah syukur. Maka hidupmu akan diubahkan. Percaya. Ya, hidupmu akan diubahkan apapun persoalanmu. Makanya jangan ikutan yang boten-boten itu loh, daya tarik duniawi itu loh. Orang stres bukannya datang ke Tuhan bilang ada orang pergumulan hidup. Iya, saya mengalami badai hidup, ya saya nggak kuat, ya saya jalan-jalan ke sana. Pariwisata lah keliling dunia. Boleh, nggak ada yang larang. Kenapa kok kita tidak lari kepada sumber berkat kita? Sumber jawaban kita. Sumber kekuatan kita. Praktek yang terkasih. Bisa bicara karena ngalami. Bisa berbicara karena menghadapi. Udahlah. Di mana-mana kalau engkau mau mencari orang-orang di sekeliling kita, sekalipun anak Tuhan, tidak akan lepas bahwa kita itu dicerca, dihina, difitnah, direndahkan. Itu bagian kita. Karena Tuhan Yesus juga ngalami kan. Jadi janganlah kita mau mengharapkan pujian, disanjung tinggi, show off. Yang demikian tuh gak laku di dalam Tuhan. Lebih baik Tuhan yang menyanjung saudara dan saya. Amin. Ada di dalam firman-Nya. Ya. Ada Tuhan Yesus juga memuji kepada hambanya yang setia. Ya toh, masuklah kerajaanku, hambaku yang setia. Loh, ada.
Ya, makanya cuma Tuhan Yesus yang bisa memuaskan hatimu dan hatiku. Jangan lihat sekelilingmu. Ya, engkau tidak tahu, saya ingatkan dengan tanda petik. Engkau tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Berdirilah teguh di atas firman Tuhan. Ada amin yang terkasih? Ya, jadi praktekkanlah syukur itu dengan sepenuh hatimu, sepenuh perbuatanmu yang terkasih. Ya, jadi kita akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu. Yang ketujuh, sumber sukacita dan kekuatan itu berasal dari mana? Dari pengucapan syukur. Kalau engkau mampu bersyukur, maka engkau akan merasakan kekuatan baru. Di dalam badai persoalan hidup apapun ya. Sakit penyakit dah misalnya. Aduh Tuhan, sakitku ini dokter tidak tahu apa obatnya. Tapi kalau kita tahu ada raja di atas segala dokter, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa darah Yesus sudah menyembuhkan aku. Engkau sendiri akan merasakan kekuatan. Engkau sendiri akan merasakan kedamaian melalui perkataan yang kita ucapkan tadi. Praktek yang terkasih, praktek pendengar yang setia. Ya, sedemikian rupa. Jadi, kita akan lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, udah kurang apa lagi? Ini yang nyuruh bukan bos kita loh. Yang nyuruh bukan orang tua kita. Yang nyuruh adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia tulis melalui firman-Nya, mengucap syukurlah nak dalam segala hal. Sebab itu yang aku kehendaki. Aku siapa? Aku Allah Tuhanmu. Di dalam Kristus Yesus bagi kamu. No, sudah dikasih kuncinya loh. Kok kita nggak mau praktek, rugi kan? Ya, ayo yang terkasih. Ya, sebab ucapan syukur itu mematahkan kuasa musuh. Harus tahu. Ya, kekuatan dari musuh apapun akan dikalahkan di dalam pertempuran yang besar di dalam hidupmu dan hidupku. Saudara tahu nggak sih? Hidup ini adalah perjuangan dan peperangan. Menghadapi roh-roh penguasa-penguasa di udara itu loh. Praktek sedemikian rupa yang terkasih. Ya, pujilah Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang suka dipuji dan disembah. Ya, mulailah berterima kasih kepada Tuhan. Setiap hari engkau juga ajarkan kepada anakmu. Engkau ajarkan kepada cucumu mulai dari kecil. Bahwa mereka bisa untuk berterima kasih kalau diberi sesuatu. Ya, sedemikian rupa. Jangan lagi ada pikiran-pikiran ketakutan, kekhawatiran, negatif. Itu semuanya penghalang berkat. Karena ketakutan itu bukan dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tapi Tuhan memberikan kita semangat yang baru. Bahkan pada waktu engkau mengalami ketakutan, tangan yang berlubang paku itu lagi diulurkan kepadamu. Datanglah kepadaku anakku, engkau yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberi sentosa kepadamu. Kurang apa? Kurang apa? Tuhan kita begitu besar kasihnya. Kok kita gak mau datang kepada Tuhan? Ya, kalau sedih, stres, makan dari satu restoran ke restoran yang lain. Seneng, puas. Bukan tambah sehat, pulang tambah bawa penyakit. Benar gak? Nah, datanglah kepada Tuhan, bersyukurlah. Maka dia akan menjawab doa-doamu yang terkasih. Mari kita lihat. Ya, 1 Timotius 6 ayat 6. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, jadi memang ibadah. Ibadah itu apa? Yaitu engkau pada waktu bersekutu dengan Tuhan. Ya, engkau disertai dengan rasa cukup puas kalau aku bersama Tuhan. Dan itu akan mendapatkan keuntungan yang besar. Loh, dunia ini loh keuntungannya apa kalau Anda ikuti? Malah nyasar-nyasar gak karu-karuan. Benar gak? Ya, tapi kalau bersama dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dengan kita merasakan puas di dalam Tuhan, engkau akan mengalami berkat yang luar biasa. Keuntungan besar itu artinya berkat yang luar biasa yang terkasih.
Ya, sedemikian rupa. Jadi kalau kita bersama dengan Tuhan, maka saudara dan saya akan mengalami kepuasan. Ya, sedemikian rupa. Mari kita lihat ya, kalau Anda baca, ada seorang bernama Elizabeth Elliot yang kehilangan suaminya di ladang misi. Ya, jadi suaminya itu adalah misionari ya yang terkasih. Jadi suaminya itu meninggal. Tetapi bagaimana istrinya Elizabeth Elliot ini bisa mengucap syukur? Loh, di dalam pelayanannya menjadi misionaris ya, ke pedalaman-pedalaman sedemikian rupa. Ya, mengalami banyak tantangan dan kesulitan. Bahkan suaminya meninggal, tapi dia bisa mengucap syukur. Ya, karena apa? Karena Elizabeth ini dia mencintai Tuhan dan dia tahu kalau aku mencintai Tuhan, aku juga mencintai akan kehendaknya. Kehendak Tuhan apa? Kehendak Tuhan yaitu suaminya harus pulang. Nah, dengan apapun dia harus merelakan kepergian suaminya itu. Ya, jadi dia mencintai kehendak Tuhan dan dia tetap mencintai misi itu dan dia tetap bekerja di misi itu. Bayangkan saudara yang terkasih. Ya, itu adalah betul-betul memiliki iman yang luar biasa. Ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, ibadah apa saja yang engkau lakukan itu dengan disertai rasa cukup. Jangan engkau beribadah sama marah-marah. Jangan engkau melayani Tuhan dengan marah-marah. Nggak ada untungnya. Ya, malah berkat kita yang akan tertahan. Ya, yang terkasih, jangan. Mari. Ya, Rasul Paulus itu bisa mengucap syukur bahkan pada waktu dia di penjara. Dia masih bersyukur kepada Tuhan. Mari kita lihat Filipi 2, 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah menyosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seperti hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, Anda tahu ya, persis ya, Anda keep ini. Ya, bagaimana keberadaan yang sedemikian rupa, Anda baca, Anda meteraikan, Anda tulis di kertas, taruh di samping tempat tidurmu atau di meja tulismu, bisa dibaca senantiasa. Ya, sedemikian rupa apa yang tertulis. Demikian. Jadi, syukur merupakan kualitas hati yang terpenting. Ayo, koreksi diri siang hari ini juga pendengar yang setia di rumah-rumah. Bisakah kita bersyukur? Dan sudahkah kita mengucap syukur? Ya, sedemikian rupa. Jadi perasaan yang tidak dapat bersyukur itu sangat membebani kita. Jadi orang itu jadi stres sendiri. Orang yang tidak bisa bersyukur, orang itu hidupnya stres. Ya, sedemikian rupa. Apalagi dengan emosi yang negatif itu menguras energi kita. Nggak enak. Ketemu sama temen juga nggak bisa ngomong enak. Duduk di tengah-tengah komunitas karena stres juga orang-orang di sekelilingnya juga ikut merasakan nggak enak. Ya, sedemikian rupa. Ayo yang terkasih, bereskan hatimu. Dan lakukanlah, bertindaklah. Mulai mengucap syukur, menyerahkan beban hidupmu kepada Tuhan. Amin. Ya, sedemikian rupa. Rick Warren berkata, ya, Tuhan itu tersenyum pada waktu saudara dan saya memuji dan menaikkan ucapan syukur kepadanya. Secara terus menerus. Lah, ini loh. Tidak dibilang cuma satu kali Anda mengucap syukur. Terus menerus. Ucapkanlah syukur setiap hari. Engkau akan melihat bagaimana keajaiban itu akan terjadi. Amin. Ya, hanya ada beberapa hal saja terasa lebih baik daripada menerima pujian yang tulus dan penghargaan dari seseorang. Jadi saudara dipuji oleh temanmu, saudara dipuji oleh siapapun, itu tidak akan mempengaruhi hidupmu apapun. Tetapi kalau engkau bersyukur kepada Tuhan, terus menerus itu berkat Tuhan dicurahkan dalam hidupmu. Amin.
Tuhan kita luar biasa, ya. Saat hatimu bisa mengucap syukur, engkau membuat senang Tuhan. Engkau menyenangkan hatinya Tuhan, ya. Dan kemudian bukan cuma hatinya Tuhan disenangkan, hatimu pun ikut bersukacita. Jadi tahu-tahu ada sukacita aja di dalam hati kita. Ayo praktek yang terkasih. Kita memang harus belajar. Firman Tuhan itu harus kita pelajari dan harus kita praktekkan. Ya, yang terkasih. Jadi kalau saudara dan saya itu mudah bersyukur, ya, itu sangat amat baik, ya, dan adalah satu kunci hidupmu akan diubahkan. Belajar untuk selalu mengucap syukur, mudah bersyukur, dan itu akan membawa satu kunci hidupmu diubahkan, memasuki satu hidup kunci hidup yang akan engkau hidupmu berbahagia. Ya, jadi mengucap syukur adalah kunci hidupmu untuk berbahagia. Dah, gitu aja daripada tadi muter-muter ngomongnya. Ya, mau semuanya berbahagia? Ya, luar biasa. Mari yang terkasih, hari ini kita sudah belajar. Persembahkanlah pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, mulai praktek, setiap hari lakukan. Pertanyaannya, yang pertama, di saat saudara dan saya merasa kehidupanmu itu kurang baik dan masih menghadapi tantangan pergumulan yang bermacam-macam, bisakah kita mengucap syukur? Ayo tanya kepada dirimu sendiri pada waktu engkau mengalami berbagai macam masalah. Ya, apakah kita bisa mengucap syukur ataukah kita bersungut-sungut kepada Tuhan? Masalah lagi, gak habis-habis dah. Daripada ngomong yang sedemikian gitu, Tuhan, aku menyerahkan masalahku di dalam tangan-Mu dan aku mengucap syukur, Engkau yang akan berperang ganti aku. Engkau yang akan membereskan semua masalahku. Aku berterima kasih kepadamu Tuhan, aku percaya kepadamu. Lebih baik ngomong gitu. Amin. Ya, yang kedua, bagaimana saudara dan saya mensyukuri di dalam setiap persoalan hidup? Gimana caranya? Ya, tadi ditanya. Setiap hal kita mau berikan kepada Tuhan melalui apa? Ucapan syukur. Ya, jadi beranilah datang kepada Tuhan, menyerahkan semua beban pergumulan hidupmu dengan bersyukur. Tuhan, kau tahu masalahku ini belum selesai, masalah B belum selesai, masalah C belum selesai, masalah D belum selesai. Tapi aku bersyukur Tuhan, Engkau jawaban hidupmu, Engkau pasti sanggup membereskan persoalan hidupku. Terima kasih Tuhan, hidupku sudah Kau ubahkan. Amin. Nah, Anda akan tenang dengan berdoa demikian, ada damai dalam hatimu. Amin, haleluya. Ya, dan sebagai ayat emas, kita mau melihat bagaimana apa yang Daud katakan. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Amin. Apa yang terkasih, saudara dan saya menerima kerajaan apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Makanya jangan hidup menurut dunia. Kalau engkau dan saya hidup menurut dunia ini, maka hidup kita tuh digoncang setiap hari. Nanti dengar berita A, oh di sana begini, oh di B ada penangkapan di mana, oh nanti di C, oh orang itu sudah dipulangkan. Hidupnya tiap hari gemeter. Gemeter karena ketakutan, sarap lama-lama. Benar gak? Ayo kita datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau dengar Tuhan, ini situasi di sekeliling kita ini kayak gini. Tapi hidupku terpelihara di dalam tangan Tuhan. Perlindunganmu, malaikatmu berkemah mengelilingi aku kemanapun aku pergi. Terima kasih Tuhan. Gitu loh. Amin. Ya, sebagai anak Tuhan, keluarlah jadi pemenang melalui kunci mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau selama ini kami tidak mampu untuk bersyukur, kalau selama ini kami melihat lebih besar persoalan kami daripada kami mampu untuk berterima kasih kepadamu. Tapi hari ini kami sudah belajar Tuhan.
Kami mau mempersembahkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu dan menyerahkan seluruh beban hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ajari kami memiliki hati yang mudah bersyukur. Karena kami percaya dengan bersyukur berarti kami itu menghargai setiap pemberian-Mu Bapa. Karena hidup kami ini sungguh luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mau selalu menyukakan hati-Mu kalau kami selalu mampu bersyukur setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami mau kembali Tuhan berdoa bagi mereka yang saat ini mengalami kekurangan kesehatan. Engkau tahu dimanapun mereka berada, mungkin ada di rumah, mungkin ada yang di hospital. Tuhan, biarlah melalui kuasa darah Yesus, Engkau mampu Tuhan menyembuhkan setiap yang sakit ini dan ajarkan kepada setiap mereka untuk bersyukur kepada Engkau dan menyerahkan beban hidupnya dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau Raja di atas segala dokter. Terima kasih juga mereka yang lagi mengalami badai kehidupan di dalam masalah ekonomi. Mungkin mereka tidak bekerja, mungkin mereka lagi kesulitan keuangan. Engkau campur tangan Bapa. Engkau campur tangan, bukakan terobosan-terobosan di dalam keuangan mereka. Karena Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Cukupi kebutuhan mereka Tuhan yang tidak memiliki pekerjaan. Engkau bukakan pintu pekerjaan Tuhan. Berikan keajaiban-Mu Tuhan. Berikan Tuhan kedahsyatan bahwa Engkau mendengar doa mereka melalui ucapan syukur. Ekonomi mereka sudah diubahkan. Pekerjaan yang baru mereka sudah dapatkan. Terima kasih Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup mereka yang membutuhkannya Tuhan. Terima kasih juga hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang menghadapi Tuhan di dalam keluarga Tuhan. Yang lagi mengalami sengketa, yang lagi mengalami kekurangan kasih, Bapa, biarlah Engkau lumuri setiap hati-hati yang terluka. Melumuri Tuhan mereka yang tertolak, yang terhilang. Bapa, persatukan kembali keluarga ini Tuhan. Baik suami, istri, orang tua dan anak-anak dengan mertua, semuanya Tuhan. Engkau pulihkan kembali dengan kasih Kristus. Dan kami percaya melalui pengucapan syukur, maka keluarga-keluarga ini juga boleh dipersatukan kembali Tuhan. Dan memiliki hati penuh pengampunan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba pertaruhkan semua doa-doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan bersyukur serta berterima kasih Tuhan sanggup mengubahkan situasi kondisi keberadaan dari umatmu semua. Dimanapun mereka berada, mereka akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, percayalah bahwa mujizat akan terjadi apabila saudara dan saya mampu untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ya, haleluya. Praktekkan mulai jam detik ini selalu bersyukur di dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin, amin, amin.